Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya boleh melihat saudara, boleh berikan senyuman kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus teramat baik bagi saudara dan saya. Tuhan Allah tolong. Ayo saudara, salam kanan kiri saudara, bilang begini, Tuhan Yesus teramat baik bagi saudara dan saya. Oh Tuhan jamah mereka. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Yesus teramat baik dan sangat baik bagi setiap kita. Amin. Iya, di minggu yang lalu saudara, saya bersama Ibu Gembala dan keluarga tidak berada di tempat ini karena kami sedang mudik atau pulang kampung ke daerah Yogyakarta, dan puji Tuhan kita bisa berjumpa, saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara tanpa suatu kekurangan apapun di tempat ini dengan penuh pertolongan Tuhan, dan saya sudah rindu kepada saudara. Walaupun di ibadah yang kemarin kami mengikuti secara live streaming, tetapi rasanya kalau nggak berjumpa muka dengan muka itu ada yang kurang. Hari ini saya berjumpa muka dengan saudara, saya bersuka cita karena Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Ada amin? Haleluya. Saudara rindu dengan saya kah? Rindu toh? Kalau saudara tidak rindu saya pulang. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bulan Maret yang lalu kita berbicara tentang berjalan dalam rekonsiliasi. Katakan bersama saya, berjalan dalam rekonsiliasi. Dan saya percaya setiap kita sedang melakukan rekonsiliasi dengan antar sesama kita yang mengalami sebuah hubungan yang putus atau yang bermasalah dengan kita. Karena saya berdoa saudara, di tempat ini tidak ada yang menyimpan amarah, tidak ada yang menyimpan dendam, tetapi harus melepaskan pengampunan, melepaskan berkat, agar berkat Tuhan juga tercurah atas setiap kita. Amin. Nah, di bulan April ini kita berbicara tentang mempraktikkan kerendahan hati. Katakan bersama saya, mempraktikkan kerendahan hati. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima, kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Coba tanya kanan kiri, mau bilang begini, kira-kira aku sombong apa enggak? Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya coba pelajari apa itu kerendahan hati. Saya coba cek di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Definisi dari sebuah rendah hati adalah sebagai sifat tidak sombong atau sifat yang tidak angkuh. Atau kemudian bisa dikatakan sebagai sifat yang tidak meremehkan orang lain. Arti kata lain, orang yang tinggi hati adalah orang yang sombong, orang yang congkak, dan orang yang suka meremehkan orang lain. Saudara yang terkasih, kenapa begitu penting? Saya coba bertanya, kenapa begitu penting untuk kita berbicara di dalam 1 bulan ini tentang kerendahan hati? Karena ternyata saudara, menjelang kedatangan Tuhan, iblis, kerajaan setan sedang menyerang yang namanya mental anak-anak Tuhan. Sedang menyerang karakter anak-anak Tuhan. Ada banyak di antara kita tidak menyadari bahwa kesombongan adalah dosa yang susah terdeteksi. Kesombongan, keangkuhan adalah dosa yang susah untuk terdeteksi. Ketika saudara mulai tidak suka berdoa di hadapan Tuhan, itu adalah satu kesombongan di hadapan Tuhan. Artinya engkau tidak lagi butuh dengan Tuhan. Ketika engkau lagi tidak sayang terhadap pasanganmu, itu adalah satu kesombongan. Artinya apa? Engkau tidak lagi sayang terhadap pasanganmu. Engkau tidak lagi mengharapkan pasanganmu. Ketika engkau di dalam pelayanan, engkau pasang tarif PK untuk pelayanan, engkau sedang sombong di hadapan Tuhan. Ada banyak saya perhatikan anak-anak Tuhan.
Ketika mereka belum menjadi apa-apa, mereka apa adanya, mereka menerima PK. Tetapi ketika mereka sudah dibawa Tuhan naik, mereka semakin luar biasa dalam pelayanan. Mereka mulai pasang tarif untuk main musik, song leader, maupun untuk berkhotbah. Dan saya berkata dalam hati saya, kiranya Tuhan menyadarkanmu. Sebab apa? Sebab kita adalah hidup oleh karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebat, bukan karena kuat. Tapi semua karena siapa saudara? Semua karena Tuhan. Lalu kemudian saudara, kita bergeser terhadap orang-orang lain lagi. Kita bergeser terhadap orang-orang yang suka meremehkan satu dengan yang lain. Orang-orang yang suka meremehkan satu dengan yang lain. Atau teman-temannya yang apa? Yang mungkin sesama manusia. Perkataan-perkataan yang meremehkan. Mungkin ada di antara kita, di antara Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak menyadari kata-kata kita seringkali kita berbicara atau ngobrol dengan sesama kita. Padahal ada satu unsur-unsur kesombongan. Kalau kita dapat melihat anak-anak Tuhan, apalagi kalau seandainya katakanlah dia memiliki satu pendidikannya lebih tinggi daripada yang lain. Maka tanpa dia sadari ada satu unsur kesombongan. Atau ekonominya lebih unggul, ada satu kesombongan. Hari ini saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan jangan angkat saya menjadi sesuatu apabila itu dapat meninggikan diri di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa menemukan enggak orang-orang yang baru diberkati sedikit sudah sombong. Sudah angkuh. Di WA Pak Gembala hari ini, tahun depan baru dibalas. Ada enggak begitu saudara? Di grup di WA hari ini, puji Tuhan sampai Tuhan datang enggak dibalas-balas itu grup. Itu adalah satu kesombongan yang tidak terdeteksi. Itu adalah satu kesombongan yang tidak terdeteksi. Terdeteksi enggak? Enggak. Kenapa? Karena kita memang sudah menganggap itu hal biasa. Dan setan sedang menyerang hal itu. Sebab apa? Sebab kesombongan itu, saya mau sampaikan kepada saudara. Kesombongan itu dimulai dari apa? Sikap hati. Kesombongan dimulai dari sikap hati. Jika sikap hatimu sudah meremehkan orang lain, maka responmu juga akan meremehkan orang lain. Amin saudara. Ada amin saudara. Tetapi perhatikan, jika seorang atasan di perusahaanmu yang memberikan engkau gaji, WA hari ini, lalu kemudian engkau tidak balas, 2 jam setelah itu engkau pasti akan menyesal. Kenapa? Karena yang WA adalah bos besar yang memberikan engkau gaji. Engkau memandang dia adalah seseorang yang luar biasa. Tetapi coba perhatikan, yang WA engkau adalah seorang cleaning service. Gak akan ada penyesalan dalam hidupmu. Kenapa? Karena engkau memang memandang dia dalam hatimu bukan siapa-siapa. Pandangan hatimu terhadap orang lain akan menentukan sikapmu terhadap orang tersebut. Ada amin? Semuanya berasal dari hati. Jika hatimu tidak bersih, jika hatimu menganggap sepele orang lain, maka tindakanmu juga akan menganggap sepele orang lain. Tetapi hari ini saya berdoa, di tempat ini tidak ada yang demikian. Ada amin? Di tempat ini tidak ada yang sombong selalu balas WA. Ada amin? Saya pernah WA satu hamba Tuhan yang cukup, ya enggak terkenal amat sih. Saya WA, namanya Agus. Saya enggak tahu namanya Agus ini kok selalu bermasalah. Di tempat ini enggak ada yang namanya Agus. Saya WA, waktu itu lagi rame namanya Agus. Iya kan, Agus sedih, Agus puntung, pokoknya Agus yang enggak balas WA juga ada. Iya saudara, saya enggak ngerti, saya mulai WA, mulai dari bulan berapa itu saya lupa, mulai dari awal tahun. Sampai di bulan April ini puji Tuhan tidak dibaca dan tidak dibalas. Padahal dia kenal saya juga kenal dia. Saya berdoa biarlah Tuhan yang boleh membukakan pintu hatinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam hati saya begini, Tuhan kenapa orang kadangkala begitu sombong. Saudara yang diberkati oleh Tuhan.
saudara belum mencari seseorang yang paling sibuk dalam hidup ini. Tetapi yang membuat engkau sibuk adalah sikap hatimu sebenarnya. Amin. Engkau tidak sibuk, tetapi sikap hatimu lah yang membuat engkau menjadi sibuk. Engkau menyibukkan diri sendiri. Tetapi hari ini kita berbicara tentang apa? Tentang yang namanya bagaimana kita mempraktekkan satu kerendahan hati. Apalagi kalau seandainya kita berbicara dengan orang satu dengan yang lain. Katakanlah mungkin pendidikan lawan bicara kita lebih rendah. Mungkin kita udah S1, S2, ataupun doktor, ataupun sekolah kita lebih tinggi. Lalu kemudian kita seenaknya apa? Tidak mendengarkan pendapat dari orang lain. Saya mau katakan kepada saudara, kamu masih ada kelemahan, kamu masih ada kekurangan, kamu gak sempurna. Ada hal yang kamu tidak mengerti yang orang tahu mengerti. Amin. Kalau kita berbicara dengan lawan kita dengan pendidikan yang lebih rendah, apalagi kalau topik pembahasannya itu adalah topik yang kita kuasai. Seringkali apa? Kita ingin menang daripada orang lain. Betul nggak saudara? Saya berbicara tentang kerohanian di dalam hidup saya dengan Pak Riandao. Kalau saya berbicara tentang kerohanian, mungkin saya bilang saya lebih unggul kalau pembahasan tentang kerohanian. Tetapi apakah dia lebih kudus dari saya? Apakah saya lebih kudus dari dia? Belum tentu. Apakah ada hal-hal yang lebih dia tahu daripada saya? Mungkin saja. Artinya apa saudara? Jangan suka meremehkan orang lain. Bilakan rekenirmu, jangan suka meremehkan orang lain. Haleluya. Kalau engkau semakin diberkati Tuhan, engkau semakin pintar, engkau diberkati di dalam ekonomi, dalam kecerdasan. Pakailah ilmu padi abangku. Iya kan? Makin berisi, makin tunduk. Dan Tuhan pasti akan melimpahkan berkat-Nya atas saudara dan saya. Amin saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara kita harus mengerti bahwa begini. Saudara dan saya di tempat ini adalah orang yang selalu intim dengan Tuhan. Katakan dengan saya, intim dengan Tuhan. Keintiman saudara dengan Tuhan, relasi saudara dengan Tuhan itu adalah hubungan individu. Hubungan spiritualitas saudara dengan Tuhan. Dan hubungan spiritualitas saudara dengan Tuhan itu akan nampak terhadap apa? Terhadap sesamamu. Kalau engkau berkata aku mengasihi Tuhan, itu akan kelihatan bagaimana engkau memperlakukan orang lain dan sesamamu. Amin. Itu akan kelihatan bagaimana engkau memperlakukan lingkunganmu, rumahmu. Saya sering melihat di lingkungan orang yang taat beragama, tetapi sampah di mana-mana. Buang sampah sembarangan. Saudara, saya anggap ini adalah orang yang hanya beragama tetapi tidak intim dengan Tuhan. Karena orang yang intim dengan Tuhan, hidupnya tertib seperti raja di atas segala raja. Amin. Kalau saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hatimu pasti bersih, perkataanmu pasti bersih, telingamu pasti bersih, matamu pasti bersih. Engkau akan menjaga sedemikian rupa. Ada amin saudara? Sebab apa? Engkau adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Katakan bersama saya adalah perwakilan kerajaan Allah. Di mana orang lain melihat Allah yang tidak kelihatan itu kalau bukan dalam dirimu? Di mana orang lihat? Hanya dalam dirimu. Makanya engkau dipilih menjadi milik kepunyaannya. Amin. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 29. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat ke-29, kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah pada aku karena apa? Aku lemah lembutan di sini. Lemah lembut di sini bukan berarti gemulai. Lemah lembut di sini bukan berarti tidak tegas. Lemah lembut di sini bukan berarti tidak memiliki prinsip. Tetapi lemah lembut di sini adalah kebersihan hati. Dan lemah lembut di sini adalah apa? Perkataan yang tidak congkak, perkataan yang tidak sombong, perkataan yang tidak merendahkan orang lain. Perkataan yang manis, perkataan yang membangkitkan kekuatan dan kemenangan. Perkataan yang membangkitkan damai sejahtera. Jadi jangan pernah ketipu dengan orang, aduh sopan banget lewat depan kita.
Wah, nunduk, lalu tiba-tiba dia, dasar pendeta kurang ajar dalam hatinya. Itu bukan lemah lembut. Itu namanya munafik, hatinya kotor. Ada nggak melihat seperti itu? Diam-diam dia, wah baik banget kelihatannya, diam-diam pulang santet kita. Ada nggak begitu? Ada. Kita kaget. Padahal orangnya imut loh, seperti orang yang tidak memiliki nafsu. Tapi kok hamilin anak orang gitu. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Kelemah lembutan itu kelihatan dari sikap hatimu dan memperlakukan orang lain. Amin saudara. Lalu dikatakan apa? Lemah lembut dan apa? Rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya mau sampaikan kepada saudara. Seseorang yang memiliki karakter tinggi hati, sombong, angkuh, sering meremehkan orang lain. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Jiwanya tidak tenang. Jiwanya pasti apa? Gusar, galau. Melihat orang lain sedikit maju daripada dia, hatinya gak tenang. Melihat orang lebih ganteng daripada dia, gak tenang. Iya kan? Lihat Pak Gembala kok lebih ganteng dari saya, gak tenang. Ya memang ini ciptaan Tuhan yang mulia, memang ganteng begini saudara. Enggak ada ketenangan di dalam hidupnya. Tetapi saya percaya orang yang rendah hati seperti Tuhan Yesus akan mendapat ketenangan, akan mendapat ketentraman. Jiwanya pun mendapat ketenangan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita menjadikan siapa? Menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan. Ingat kita perhatikan Tuhan Yesus itu rela datang ke dunia ini menghampiri setiap kita untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap kita. Ingat loh yang datang kepadamu bukanlah malaikat tetapi raja di atas segala raja menghampirimu. Dia merendahkan diri, merendahkan hati untuk berjumpa dengan engkau. Siapa dirimu yang meninggikan diri? Siapa dirimu yang mengangkat dirimu? Hari ini saya mau berkata kepadamu, orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari kasih Tuhan begitu besar di dalam hidupnya. Katakan amin. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk melakukan proses kerendahan hati ini? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah meneladani sikap dan pikiran Kristus. Mari kita buka Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Katakan amin. Saudara, kerendahan hati itu dimulai dari pola pikir. Pola pikir yang tertib, pola pikir yang jernih akan menghasilkan pikiran yang jernih. Di sini dikatakan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya mau berkata kepada saudara begini, pikiran Kristus, pemikiran Kristus tidak akan pernah masuk di dalam pikiranmu jika engkau tidak memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Sekali lagi saya mau berkata kepada saudara, pikiran Tuhan tidak akan pernah masuk di dalam pikiranmu jika engkau tidak intim dengan Tuhan. Bagaimana mungkin engkau bisa mengenal pikiran Tuhan jika engkau tidak baca Alkitab? Bagaimana mungkin engkau bisa mendoktrin pikiranmu jika engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Makanya saya heran ada orang-orang saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pergi ke gereja setahun sekali. Baca Alkitab hampir enggak pernah. Saya heran. Pikiran apa yang dia pakai? Pikiran apa yang dia pakai? Dan saya mau berkata kepada saudara, jika pikiran Kristus,
tidak ada di dalam pikiranmu, maka apa? Engkau tidak memiliki karakter seperti Kristus. Kita ini harus belajar seperti cara Tuhan berpikir, cara Tuhan memandang orang lain. Harus mengerti bagaimana cara Tuhan memandang orang yang berdosa. Menurut saudara, bagaimana cara Tuhan memandang orang yang berdosa? Kira-kira apakah Tuhan menolak orang berdosa? Tidak. Tidak. Tuhan tidak membenci orang berdosa, tetapi Tuhan membenci dosanya. Orangnya tidak dibenci, tetapi dosanya dibenci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kalau kita berkata begini, di sini dikatakan apa? Itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan apa? Manusia, dia sama seperti kita. Mengosongkan dirinya. Supaya apa? Supaya dia merasakan juga pikiran kita. Dan hari ini saya mau berkata kepada saudara, diberkati oleh Tuhan. Meneladani sikap dan pikiran Kristus itu dimulai dari apa? Mindset pikiran kita. Penilaianmu terhadap orang lain itu akan menentukan cara engkau memandang orang lain. Amin. Cara engkau memikirkan orang lain. Cara engkau berpikir tentang Tuhan itu akan menentukan cara engkau memperlakukan Tuhan seperti apa. Itu akan menentukan saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jika engkau memandang bahwa Tuhan itu tidak penting, maka engkau akan memperlakukan Tuhan sebagai seperti itu. Tetapi saya berdoa di tempat ini, kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Katakan bersama saya, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Colek kanan kirimu bilang, ayo bangun. Saya kadang bingung ya, orang di dalam hadirat Tuhan itu tidak tahan. Tetapi orang bisa berjam-jam nonton drama Korea. Orang bisa berjam-jam main slot, main game. Saya nggak ngerti, main TikTok bisa berjam-jam. Tetapi saya memang ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jika engkau di hadapan Tuhan tidak tahan, maka sesungguhnya ada yang belum beres dalam dirimu. Benar saudara. Sebab dagingmu tidak tahan di hadapan Tuhan. Karena memang itu adalah karakter daging. Tetapi saya mau berdoa kepada saudara. Engkau harus tetap bertahan di hadapan Tuhan. Kau harus bertahan di hadapan Tuhan. Kau lihat ini, di samping saudara itu ada setan yang sedang, biar saudara, ngantuk. Coba lihat kanan kiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu yang kedua, yang perlu kita memahami tentang kerendahan hati adalah apa? Mengakui ketergantungan kita kepada Allah. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai ke-6. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai ke-6. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka orang sombong tidak akan pernah bergantung terhadap Tuhan. Orang sombong, orang angkuh menganggap dirinya bahwa semua yang dia miliki, dia dapat bekerja, itu karena hebat dan karena kuatnya dia. Makanya orang-orang yang tidak mau beribadah saudara, saya kadang melihat ada jemaat Tuhan, dia sudah bekerja dari Senin sampai Sabtu, lalu kemudian secara sepihak dia berkata, hari Minggu akan saya jadikan sebagai libur nasional. Buat saya tidur dan istirahat. Dia minta Tuhan mengerti saya. Dia menyuruh Tuhan untuk memahami saya. Dia menyuruh Tuhan untuk melihat kondisinya. Dan saya mau berkata ini adalah orang yang sombong yang tidak perlu Tuhan. Orang yang tidak berdoa di hadapan Tuhan adalah orang yang sombong yang angkuh di hadapan Tuhan. Tetapi apa? Orang yang selalu apa? Sebelum dia berangkat pagi berlutut berdoa di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku tidak bisa berjalan tanpa engkau. Dia menyadari ada kuasa Tuhan
yang melimputi hidupnya. Dan dia menyadari bahwa tanpa Yesus dia tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kamu tidak akan pernah bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kalau hatimu kotor. Lalu dikatakan, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jika engkau berjalan tanpa doa, tanpa berserah kepada Tuhan, kamu berjalan kepada jalan dirimu sendiri. Dan jangan heran jika perjalananmu engkau banyak menemukan batu-batu kerikil dan engkau seringkali terjatuh. Amin. Bapak-bapak, jangan heran jika engkau jatuh di dalam dosa perselingkuhan, di dalam dosa pornografi, jika engkau berjalan pada pengertianmu sendiri. Ibu-ibu, jangan pernah engkau berpikir engkau dapat menjadi seorang yang bijak kalau engkau tidak merendahkan diri di kaki Tuhan. Enggak akan ada yang dapat menuntunmu selain daripada Tuhan. Makanya dikatakan apa? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia dalam segala lakumu, bukan hanya satu laku. Seluruh perjalanan kita, kelakuan kita yang kita lakukan harus mengakui bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Amin saudara. Saya sering dengan Bu Gembala ini kalau dia mengalami dia sering mengalami tekanan mungkin di dalam proyek. Dia selalu berkata, tolong berdoa untukku, doain aku. Selain dia berdoa, dia minta dukungan doa. Kenapa? Karena dia menyadari kalau bukan Tuhan yang campur tangan, tidak mungkin bisa terselesaikan masalah itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang yang tidak mengharapkan Tuhan adalah orang-orang yang sombong di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan apa? Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ya apa? Baca. Dikatakan apa? Dia akan meluruskan jalanmu. Kamu tidak neko-neko kanan atau ke kiri. Ibu-ibu, kalau engkau ragu terhadap suamimu, bikinanmu Tuhan, berdoa saja, nanti Tuhan yang jewer. Benar. Mungkin engkau berkata, Pak Gembala, suamiku tidak ke gereja, suamiku main slot, suamiku minum minuman keras. Saya mau berdoa kepada saudara, bangun setiap pagi, bangun mesbah doa, serahkan dia di dalam tangan Allah yang hidup, biar Tuhan yang berperkara atasnya. Tapi engkau jangan mengutuki suamimu dalam doamu. Tapi engkau berkata, kalau istri sudah berkata, Tuhan, engkau tahu suamiku seperti apa, lakukanlah apa yang engkau pandang baik, lakukan Tuhan baginya. Hati-hati. Hati-hati. Enggak perlu engkau berdebat. Sebab perdebatanmu biasanya apa? Menghasilkan pertengkaran. Udah berdoa saja. Biar apa? Biar Tuhan yang bertindak. Biar Tuhan yang akan melakukan segala perkara itu. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, untuk kita bisa melakukan kerendahan hati adalah apa? Menahan diri dan mengendalikan ego. Nah ini nih. Yang berat itu mengendalikan diri dan ego. Merasa paling benar, merasa paling betul itu luar biasa. Merasa paling dia yang paling kaya. Merasa dia pokoknya, aduh yang lain itu gak ada apa-apanya deh. Merasa dia pendidikannya lebih tinggi. Pokoknya kalau dia ngomong pokoknya harus iya semua. Yang lain gak ada, no. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita buka Alkitab. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-12. Kolose 3 ayat yang ke-12. Sampai ke-13. Kolose 3 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Kenakanlah belas, kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lalu kemudian di ayat yang ke-13. Sabarlah kamu. Katakan amin. Coba lihat tadi di ayatnya yang ke-12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Jika engkau berbicara ngobrol terhadap orang lain, maka apa yang kau lakukan? Milikilah apa? Belas kasihan terhadap orang lain. Mungkin lawan bicaramu tidak memahamimu, tidak mengertimu, tetapi engkau tidak memiliki hak
untuk merendahkan dia. Engkau tidak memiliki hak untuk menghina dia. Milikilah belas kasihan. Lalu dikatakan apa saudara yang dikasih? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat sukalah demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi kerendahan hati ini saudara, ketika kita ngobrol dengan sesama orang lain, maka apa yang perlu kita lakukan apa? Menahan diri dan mengendalikan ego. Dan saya mau katakan kepada saudara, kerendahan hati itu tidak datang otomatis, itu butuh latihan. Katakan bersama saya, butuh latihan. Itu butuh latihan. Dan usahakanlah kerendahan hati itu dimulai dari hal kecil yang Tuhan percayakan. Mungkin saya sampaikan tadi dari WA tadi, kita menghargai orang lain. Atau pasangan, kita menghargai pasangan. Karena apa saudara? Karena kalau engkau tidak melakukan ini, engkau tidak melatih dirimu, kamu akan kebablasan. Saudara ingat enggak orang-orang yang sudah diberkati waktu dia belum mendapatkan pekerjaan, rajin ke gereja, betul? Rajin berdoa, betul? Lalu kemudian dapat pekerjaan. Mulai dapat pekerjaan, oh dia bersyukur mulai satu pekerjaan. Lalu kemudian mulai ada tambahan lemburan. Nah mulai mangkir satu kali dalam sebulan. Lalu kemudian mulai berikutnya naik gajinya. Dari 3 juta naik jadi 4 juta. Mulai libur. Dua kali dalam 1 bulan tidak ibadah. Naik gajinya 1 juta lagi. Mulai tinggal sekali dalam sebulan ibadah. Mulai gajinya naik lagi. Hilang di dalam gereja. Ada enggak orang begitu? Ada, sering. Baru dipercayakan toko-toko kecil kelontong. Sudah menghilang di hadapan Tuhan. Ditanya Pak Gembala, kemana, kenapa enggak ibadah? Aduh sibuk Pak, sibuk. Saudara, saya mau berkata begini. Allah yang kita sembah bukan Allah yang memanjakan, tetapi Allah yang mendisiplinkan. Jika harta yang dipercayakan Tuhan, jika pekerjaan yang Tuhan percayakan bagimu tidak engkau dapat mengelola dengan baik, Tuhan akan mengambil dan mengembalikanmu kepada nol lagi. Amin. Saudara mungkin dapat melihat, Bu Gembala pernah merasakan. Bu Gembala ini dulu orang kaya raya. Mobil itu di masa mudanya dia banyak mobil, dia punya rumah. Tetapi ya Bu Gembala pernah bersaksi, tetapi ketika kesombongan, keangkuhan mulai ini. Yang tadinya sudah di tangga ke-10, Tuhan kembalikan di tangga 1. Tuhan kembalikan. Karena proses itu seperti tangga. Kenapa dikembalikan ke tangga yang awal lagi? Supaya mengenal tahap demi tahap. Supaya tidak lupa bahwa semuanya karena Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, suatu saat engkau dipercayakan Tuhan menjadi pengusaha, jangan sombong di hadapan Tuhan. Amin. Tetap rendah hati supaya usahamu diberkati oleh Tuhan. Dan jadilah berkat bagi orang lain. Dan jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan ibadah, sebab dia adalah kekuatan daripada kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari saya undang seluruh para tim untuk maju ke depan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerendahan hati bukanlah kelemahan. Kerendahan hati bukanlah sesuatu hal yang hina, melainkan kekuatan sejati yang membawa kita semakin serupa dengan Allah. Sebab kerendahan hati adalah karakter daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sangat rendah hati, yang rela datang ke dunia untuk berjumpa dengan saudara. Dan Tuhan Yesus tidak alergi dengan orang susah. Tuhan Yesus tidak alergi dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan biarlah kasih itu ada di dalam hidup kita. Biarlah kasih Tuhan itu tetap mengalir di dalam setiap hidup kita. Dan kita tetap memiliki yang namanya kerendahan hati di dalam Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur atas karya-Mu, atas kebaikan-Mu. Biarlah kami boleh meneladani Kristus untuk memiliki kerendahan hati di dalam perkataan, di dalam perbuatan kami, di dalam tindakan kami,
dengan sesama, dengan lingkungan, dengan orang lain, maupun dengan Tuhan sebagai Raja atas kami. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu kami adalah dipanggil sebagai orang yang berharga di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Thank you Lord. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu